Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Bapak di media pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalau minggu kemarin Bapak perkenalan dengan kalian, maka untuk pertemuan pertemuan hari ini Bapak akan memberikan materi yang pertama. Sebelum Bapak memberikan materi, mari kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Dan kita pekikan juga jargon SMK Dharma Bahari Surabaya supaya lebih semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK Dharma Bahari luar biasa. Terima kasih anak-anak masih mengikuti media video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan hari ini Bapak akan menerangkan untuk bab yang pertama, yaitu mujahadah an-nafsi atau pengendalian diri. Nah, di sini ada peta konsepnya ya, kalian pelajari peta konsepnya ya. Selanjutnya ada gambar itu menampilkan suatu contoh yang berbeda, contoh gambar yang berbeda. Gambar A kalau dilihat yaitu gambar orang yang bersalaman atau saling bermaaf-maafan. Kemudian yang gambar B adalah gambar yang mengilustrasikan suatu pertengkaran dan di tengahnya ada yang melerai. Gambar ini mengandung ilustrasi hubungannya dengan pengendalian diri. Seperti apa nanti penjelasan dari gambar itu nanti akan Bapak terangkan. Pengendalian diri atau dalam bahasa Inggrisnya disebut self control. Ini masih Bapak kasih gambar ya, ada pertanyaan. Pengendalian diri tanda tanya, apa artinya? Ya. Pengendalian diri artinya keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Itu artinya. Jadi artinya pengendalian diri itu keinginan mengontrol diri sendiri. Kalian mampu untuk mengontrol diri sendiri. Apa yang membuat kita mampu? Apa rumusnya? Apa syaratnya? Maka untuk bisa mengontrol diri nanti ada sifat-sifat yang harus kalian miliki. Seperti gambar tadi. Gambar A tadi menggambarkan tentang orang yang bersalaman atau saling memaafkan. Itu berarti orang yang mampu mengontrol diri. Ketika salah, maka langkah yang diambil adalah bersalaman atau memaafkan. Jadi bisa menempatkan pada posisi yang baik. Kemudian gambar yang kedua yang tadi pertengkaran. Ini contoh gambar yang orang tidak bisa mengontrol diri. Ya. Sehingga kalau kita kalau kita lepas kontrol, hari kita terjadi pertengkaran, maka yang terjadi adalah keburukan atau kerusakan. Makanya kalian akan Bapak terangkan nanti seperti apa saja sifat-sifat yang mengandung mujahadah an-nafsi. Ini ada gambar orang terkuat. Kelihatannya kan orang terkuat itu adalah orang yang badannya kekar. Apakah betul? Belum tentu ya. Ternyata orang yang terkuat menurut Nabi Muhammad dari Abu Hurairah bahwasanya orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Nah itu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW telah memberi predikat, memberi gelar bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang badannya kekar, yang selalu menang dalam bergulat, bukan.
tapi orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Kembali kepada pertanyaan itu pada kita, apa kita sudah termasuk orang kuat seperti yang disabdakan Nabi Muhammad? Mari kita renungkan ya. Selanjutnya, ini hadis dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua ya. Abu Hurairah melaporkan bahwa ada seorang pria berkata pada Nabi, Bapak baca artinya saja ya langsung. Nasihatilah saya. Ya, pria ini menghadap Nabi Muhammad. Kemudian pria ini mengatakan pada Nabi, nasihatilah saya. Nabi berkata, nasihatnya Nabi pada pria itu, jangan marah. Pria itu bertanya lagi dan dengan pertanyaan yang sama, nasihatilah saya. Dan apa jawab Nabi? Jangan marah. Gitu ya. Jadi nasihat Nabi hanya sangat sederhana saja, cuma dua kata, jangan marah. Pastinya nasihat Nabi itu banyak mengandung hikmah, banyak mengandung kebaikan. Kita ketika marah yang terjadi adalah logika kita tertutup, hati kita juga terbawa emosi. Maka orang kalau sudah marah, yang diakibatkan dari perbuatan marah itu adalah kebanyakan suatu yang rusak atau kehancuran. Makanya Nabi menasihati pada pria itu jangan marah, gitu ya. Selanjutnya, pentingnya pengendalian diri. Di sini ada gambar-gambar bagaimana orang yang stres, yang kepalanya dipegangin karena mungkin dia lagi emosi, ya itu gimana cara mengendalikan. Pentingnya mengendalikan diri, gitu ya. Kita lanjutkan. Sifat manusia itu banyak buruknya. Sifat manusia itu punya potensi berbuat buruk. Nah, karena manusia mempunyai sifat-sifat yang buruk, maka penting pengendalian itu penting. Contoh, sifat buruk manusia ada mencuri, berbohong, marah, sombong. Nah, ini sudah kita sebagai manusia pasti memiliki sifat-sifat ini. Mencuri, berbohong, marah, sombong. Maka sifat-sifat buruk ini kalau tidak kita kendalikan pasti akan berdampak pada kerusakan. Ya. Sifat baik, pentingnya pengendalian diri. Ya, sabar, berhati-hati atau teliti, jujur, bersyukur, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri dan pemarah. Ya. Sekarang Bapak lanjutkan. Pengendalian diri, aspek ini penting dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya. Perhatikan, musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya. Namun justru berada di dalam dirinya. Dengan demikian, kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Ya, ini suatu kalimat yang sangat menggugah kita, kalimat yang sangat mengandung hikmah yang besar, bahwa selama ini kita memandang musuh itu adalah orang lain yang membenci kita, atau orang lain yang selalu tidak suka pada kita. Itu yang kita anggap musuh. Padahal musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar itu bukan orang yang dalam peperangan kemudian di sana ada lawan, bukan. Tapi musuh terbesar itu adalah diri kita. Paham ya? Diri kita sendiri. Nah, itu musuh terbesar. Berarti kalau diri kita sendiri, maka ya kita harus mengalahkan diri kita. Ya, Bapak jelaskan ya. Maksudnya musuh terbesar itu adalah diri kita, adalah nafsu kita. Ya, itu ya. Karena nafsu itulah yang akan selalu membawa kita pada jalan yang sesat, jalan yang buruk. Ya. Kemudian hanya satu jalan mengalahkan terbesar. Hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dengan cara mengendalikan diri. Ya, itu ya. Ini ada amalan, yaitu terangi hati dengan puasa. Ya, puasa ini juga bisa menahan menahan sifat-sifat buruk tadi ya, bisa mengalahkan sifat-sifat buruk tadi. Itu
Jadi dengan puasa itu termasuk juga salah satu sifat pengendalian diri. Ya, ini ada jurus ya, jurus yang kita lakukan untuk mengalahkan musuh terbesar tadi. Pertama yaitu mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Ya, setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Ya, misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan tidak melakukan tindak asusila. Ini jurus pertama. Ya, ini sudah jelas karena perbuatan yang tidak harus dilakukan ini suatu perbuatan, semua perbuatan buruk. Ini sudah jelas. Jurus pertama itu. Jurus kedua, pengendalian diri adalah menggunakan kesadaran. Ya, kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Sadar kalau mencuri itu merugikan orang lain. Sadar kalau bohong itu mengecewakan orang lain. Sadar kalau bersyukur itu akan menambah rezeki pada kita. Nah, hal-hal kayak gini ini yang menjadi jurus yang kita lakukan untuk mengalahkan musuh terbesar kita tadi, gitu ya. Kemudian jurus ketiga ada lagi, yaitu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan, ya, meditasi, gitu ya. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan, misalnya berikut: apa sih untungnya saya marah? Merenung, apa benar reaksi saya seperti ini? Jadi orang kalau dia itu bisa merenung, ya dia merenung ketika ada emosi yang bergulat pada dirinya, ya, dia mau marah, ya, dia sempat untuk menahan marahnya, kemudian merenung, apa sih untungnya saya marah. Nah, kan dalam perenungan itu kan dia bergejolak dalam kebatin sama akalnya itu, akhirnya dia akan, kalau di dalam perenungan itu menemukan suatu petunjuk atau hidayah, oh iya, marah itu nggak ada kebaikannya. Akhirnya di situ dia nggak jadi marah, gitu ya. Jurus yang keempat, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Nah, ini kalau sabar itu sudah sifat yang paling tinggi ya, kebaikan yang paling tinggi itu adalah sabar. Nah, banyak ayat-ayat di Quran yang menerangkan tentang kesabaran. Seperti innallaha ma'as-sabirin, ya, Allah akan selalu bersama dengan orang yang sabar. Kemudian kalau kita mempunyai masalah, Allah menyuruh kita wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kamu pada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi jangan, kalau untuk sabar nih kamu janganlah kamu anggap sabar itu perbuatan yang remeh atau ala kadarnya. Tidak, sabar itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia, ya, karena sabar itu adalah pokok dari semua perbuatan baik, ya. Selanjutnya, ya, ini yang emosi naik turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran, gitu ya. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Itu ya jurus yang keempat. Nah, yang terakhir dalam video ini, Bapak memberi pesan pada kalian, pesan yang sangat syarat hikmah, yaitu saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya, sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana saya dibatalkannya, bidikan saya digagalkannya. Dia menghambat jalan saya maju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, kamu tidak akan bisa. Pada suatu malam, saya menangkapnya, memegangnya erat-erat, dan mengambil cadarnya. Lalu saya melihat ke wajahnya. Wah, ternyata diri sayalah yang saya lihat. Ya, kalimat ini atau pesan ini mengandung arti bahwa kita hancur, kita selamat itu bukan orang lain, bukan, tapi diri kita sendiri. Itu yang Bapak sampaikan dalam penutup video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Untuk video berikutnya bab husnudzon, ya, ini masih mujahadah an-nafsi, husnudzon sama huwa, Bapak buatkan video berikutnya dalam minggu depan, ya, minggu depan. Itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.